Salam budaya. Ketemu lagi dengan Tete Rizky dan Romo Gede Mahesa dari Jayakarta News Channel. Kita akan berbincang seputar mitos, fakta, logika, dan spiritual. Kali ini saya kepengen bertanya kepada Romo Mahesa tentang buah Dewandari. Buah atau pohon? Ya buah ya pohon. Oh ya. Jadi gini Romo, ada masyarakat di Pantura. Kebetulan kemarin kan saya ketemu dengan teman dari Pantura, kebetulan bertanya tentang buah Dewandari yang katanya ini mengandung mistis. Jadi kalau di ada satu tempat, perlu disebutkan namanya Nggak apa-apa. Jadi di Gunung Kawi itu tempat sembahyang yang katanya di sana diyakini sebagai tempat untuk derajat, pangkat, kekayaan gitu ya Maya, untuk mencari itu. Di sana itu banyak ditumbuhi pohon Dewandari. Dan ternyata pohon ini juga kalau di Jawa itu kebanyakan di daerah Pantura pohonnya. Nah, di sana itu pohon Dewandari ini diyakini sebagai pohon pembawa kekayaan. Maka banyak yang mempercayai itu, sehingga ketika dia mendapatkan buah ataupun kayu ataupun daunnya itu selalu mereka simpan. Nah, tapi ada yang dirasa aneh. Menurut saya aneh, atau karena saya belum tahu ya, jadi begini, kayu Dewandari itu diyakini sebagai mempunyai daya magis. Maka seringkali kayu Dewandari ini dipakai untuk membuat tongkat komando, Ya. untuk membuat tongkat, ya apa sih mau namanya, tekan ya? Tongkat tekan. Ya kalau orang jalan. Jawa untuk membantu jalan itu ya tongkat tekan. Nah, tetapi karena ada daya magisnya ini, masyarakat kadang-kadang takut untuk memakai kayu ini. Tetapi tidak begitu dengan mereka para kreator seni kerajinan ini. Jadi kalau di daerah Pantura ini ada seni kerajinan membuat tekan, membuat tongkat komando ini yang terbuat dari kayu Dewandari. Tetapi ketika itu dirasa mempunyai daya magis, itu laku sekali. Tetapi ada juga mereka yang berkeyakinan itu tidak baik, kayu itu tidak baik. Maka dipadukan dengan yang namanya kayu Kalimosodo. Ya. Kemudian caranya begini, mereka pinter ya, mereka para pembuat seni kerajinan ini pinter. Jadi mereka padukan tongkat itu, yang atas itu kayu Kalimosodo, yang bawah itu kayu Dewandari. Jadi mereka mempromosikannya ini sebagai satu penetralan begitu. Nah, kalau menurut Romo, ini saya dari cerita teman seperti itu. Kalau menurut Romo, ini sebenarnya apa ini? Kayu Dewandari, baik buahnya, daunnya, itu kok dianggap sebagai sesuatu yang pembawa kekayaan, bisa membantu derajat, pangkat, itu gimana? Sebetulnya gini, kalau kita mau mempelajari kronologinya ya, kayu atau pohon Dewandari itu sebetulnya pohon yang tidak mudah tumbuh di mana saja. Ya. Dia ada banyak di daerah Pantura atau di pegunungan, di gunung, seperti Gunung Kawi. Sekarang kalau kita berbicara kayunya sendiri, tentunya yang dibutuhkan bukan kayu yang muda atau yang sudah kuat, ya kan? Nah, untuk pohon itu sendiri sampai menjadi batang kayu yang kuat itu perlu waktu. Tidak cukup setahun, mungkin seperti umurnya seperti pohon jati, gitu loh, pohon jati. Jadi wajar kalau boleh dikatakan bahwa pohon Dewandari itu langka.
Ya, langka. Dari kelangkaan ini menjadi mahalnya karena masyarakat itu sudah memitoskan, sudah mempercayai sesuatu. Nah, di antara masyarakat yang percaya tentang mitos dan masyarakat modern, tadi disinggung tentang tongkat kan, ya kan, bahwa kayu bisa dibikin tongkat. Tidak menutup kemungkinan nanti pasti dibikin tasbih, ya kan, gitu ya. Itu bisnis. Mereka ketika membuat tongkat atau membuat butiran untuk menjadi tasbih, berpikir nggak itu keramat kira-kira? Berpikir nggak bahwa kayu itu mengandung kekuatan magis? Ketika bubut dari batang, kemudian dibubut menjadi bulatan-bulatan, sehingga nanti dibolongin lagi menjadi tasbih, berpikir nggak? Tentunya tidak. Ya, berpikirnya kan hanya berpikir bisnis ya, Mas. Ya. Berpikir kreativitas. Iya, itu masyarakat modern. Ya. Tapi ya, tentunya banyak piweling atau filosofi makna dari kayu Dewandari sendiri. Kalau menilik dari namanya, Dewandari, sudah jelas bahwa itu dewanya dari cahaya, cahaya bintang, gitu kan. Keberuntungan diartikan itu, dan bahwa ada yang mempercayai bahwa ini untuk karir, untuk bisa, karena tersugesti bahwa ini membawa keberuntungan, untuk pangkat, untuk kekayaan, bisa. Karena orang kalau sudah meyakini, itu sudah tidak bisa diapa-apain. Beda dengan orang yang realistis. Kayu kok digini-gini, digiling, makanya bisa jadi gelang, bisa jadi cincin, bisa jadi kalung, termasuk tongkat. Nah, yang menarik adalah tongkat itu tadi. Tongkat, karena orang mempercayai bahwa Dewandari tidak bisa jadi tongkat ini. Jadi ada masyarakat punya ini, ada perasaan takut juga menggunakan itu, karena ya ada unsur magisnya itu tadi ya. Karena sudah tersugesti tadi. Sudah percaya. Kemudian sama orang pinter itu tadi yang bisnis, itu sudah dikasih kayu Kalimasada. Nah, maknanya apa? Mungkin filosofi bisa berkembang apapun. Dari tongkat yang membawa keberkahan, tongkat itu adalah satu simbol kekuasaan, ya kan? Tongkat itu simbol kekuasaan. Kalau tongkat komando, ya kan? Kalau tongkat tekan yang buat jalan itu adalah dari simbol petunjuk. Kemudian dilapisi lagi, disambung tongkat Kalimasada. Ini masuk dalam ajaran Islam. Kalimasada adalah kalimat syahadat. Jadi apapun kamu mau jadi pemimpin seperti apa, keberhasilan kamu sampai puncak langit, kekayaan kamu sampai tidak terhitung 7 turunan. Tapi ingatlah, 2 kalimat syahadat kamu harus pegang, sehingga apapun tetap dia bisa menjalani dengan arif dan bijaksana, memanfaatkan kekayaannya, memanfaatkan kekuasaannya, memanfaatkan apa yang dia dapatkan di bumi ini. Tetap ingat kalimat syahadat, tetap ingat agamamu, itu. Jadi yang perlu digarisbawahi bahwa keyakinan itu menjadi suges tersendiri, sehingga orang akan terus berusaha, kan begitu kalau bagi yang mempercayai. Makanya kalau misalkan Bu Titi nih kayu Dewandari, baik bunga, buah, daun ataupun kayu ataupun akar Dewandari, kira-kira gimana tanggapannya misalkan menerima ini? Bunga, buah ya buah. Tersugesti enggak? Belum. Nah, itu orang yang bisa berpikir luas, orang yang bisa membuka pikiran, membuka hati, ya kan? Tapi bagi masyarakat yang
bukannya tidak membuka pikiran dan hati, Ya. tapi namanya sudah percaya, menjadi sugesti, dan itu menjadi media. Ya itu tidak seperti itu. Dapat daunnya langsung masukin dompet, siapa tahu nanti dompetnya isi. Apalagi sudah mendengar cerita-cerita sebelumnya ya, Mas. Ya, seperti cerita-cerita itu. sebelumnya sehingga dia menjadi yakin akan barang itu, Ya. Dewandaru itu tadi. Kemudian menjadi satu keyakinan bahwa ini satu keberuntungan gitu ya. Betul. Jadi apapun itu, bahwa Dewandaru itu sebuah sebuah pohon yang perlu dilestarikan. Ya. Karena tentunya ada sejarah masa lalu sehingga mengandung piweling, Ya. mengandung piweling, mengandung filosofi. Kemudian kenapa ini dikeramatkan? Tentunya mempunyai sejarah sendiri. Jadi ketika mempunyai sejarah, ketika mempunyai piweling, bahwa ini perlu dilestarikan. Dilestarikan itu pohonnya, bukan kepercayaan, Bukan keyakinannya yang bukan berbeda itu tadi ya. namun itu menjadi warna dari pohon ini sendiri, menjadi Jadi, satu daya tarik ya, sendiri. jadi kan ada banyak cerita ketika satu tempat atau satu barang itu butuh dilestarikan, itu maka dibuat cerita yang berbeda gitu ya, Rama ya. Itu memang Pernah kita ya. begitu ya. Nah, masyarakat kita kan seperti itu. Ya. Nah, yang seperti itu cerdas atau tidak, kita tidak bisa menjudge cerdas atau tidak, tapi itu karena sudah keyakinan. Iya. Kalau sudah keyakinan ya ngalor dan ngidul. Kita yang ini berbicara ngalor. Kita harus arif dan bijaksana dalam menerima apapun pendapat orang, apapun keyakinan orang itu. Karena kita jika bisa menerima perbedaan, orang yang percaya kayu, sedangkan kita tidak, tapi kita bisa menerima mereka bisa menerima kita, maka itulah yang terjadi adalah harmoni dunia, harmoni dalam kehidupan, harmoni dalam semesta. Matur nuwun. Demikian sedulur semua, sekali lagi bahwa jadilah masyarakat yang cerdas supaya kita tidak terombang-ambing dengan cerita-cerita yang ada di masyarakat yang mungkin saja tidak berguna, tapi ada cerita yang mengandung piweling yang harus kita lestarikan. Ngoten nggih, Salam budaya.